Yang pertama kita buat akun Synric Pro untuk Google Assistant ya. Nah, di sini kalau keterangannya Amazon Alexa, Google Home, SmartThings, dan Notepad. Sebenarnya banyak, nggak hanya Google Home saja. Bisa juga menggunakan SmartThings, Notepad, ataupun Amazon Alexa. Bisa juga pakai ESP8266, ESP32, Raspi, ataupun Arduino yang lain. Kita login di sini. Yang sudah punya akunnya. Kalau belum, tinggal sign up. Nah, di sini device saya hapus dulu, kecuali yang Elin ya, nggak saya hapus. Nanti saya harus ngobrol ulang kalau saya hapus. Saya hapus. Cara menambahkannya, kita klik Add Device. Nah, kemudian untuk penamaan lampunya boleh apapun, lampu juga boleh. Kalau ini saya laboratorium LK misalkan. Sini untuk masalah deskripsinya, isiannya samakan aja. Tipenya switch, defaultnya, APK juga default, roomnya living room misalkan. Ini bisa ditambahkan juga sebenarnya room yang lain. Nah, dari sini nambahkannya di bagian room. Nanti bisa dikontrol misalkan dalam satu ruangan ada beberapa lampu. Dan kita bisa kontrol matikan living room. Jadi yang semua di living room mati. Itu kondisinya kalau ada beberapa device di setiap ruangan. Bisa matikan per ruangan gitu. Kemudian ini kita klik next. Kemudian di bagian notification next aja langsung. Bagian timer juga langsung aja. Sebenarnya bisa diatur juga. Ketika kita perintah baru menyala setelah 5 detik gitu. Bisa juga seperti itu. Tapi nggak usah langsung saja begitu kita perintah langsung nyalakan. Kemudian di bagian other di sini energy usage save aja langsung. Di sini ada 3 ID atau kode. Yang pertama device ID, yang kedua APPK, yang ketiga APP secret. Kalau kita misalkan langsung mau yang membuat 2 device, kita langsung buat device-nya dulu. Kalau kemarin kan pakai yang cara yang pertama bagaimana, cara yang kedua bagaimana. Kalau ini misalkan langsung cara yang banyak aja langsung. Satu persatu aja, nanti ada perbedaannya. Kemudian kita buka Arduino. Yang tadi device sudah, misalkan terlanjur terclose, kita bisa ngambil ID-nya dari device. Ini untuk device ID, kemudian untuk APPK sama APP secret dari credential. Sini ya. Misalkan terclose, biar nggak bingung, masih bisa dibuka lagi atau dilihat dari credential untuk melihat APPK sama APP secret. Untuk device ID-nya dari bagian device. Di sini ada device ID-nya. Nah, ini kita buka example di bagian Synric Pro, biasanya agak bawah. Synric Pro, pilih switch, kemudian yang switch aja. Pertama. Nah, di bagian ini yang perlu kita rubah ada 5. Yang pertama SSID-nya, nama hotspot-nya. Kemudian password-nya. APPK diambil dari sini, credential. Kita klik copy. Dipastekan di sini. Kemarin kebanyakan ada yang ngopinya ada yang ketambahan, ada yang kehapus. Nah, jadi nggak bisa online device-nya. Kemudian di bagian APP secret juga kita copy, kita letakkan di bagian APP secret sini.
Kemudian ada Suite ID. Suite ID ini nama lainnya juga Device ID. Laboratorium LK di sini saya klik copy. Kita taruh di bagian Device ID. LED pin misalkan saya pakai di pin di sini 25 dan 26. Saya ketik 25. Itu saja yang dirubah. Kemudian kita upload. Sesuaikan boardnya yang digunakan. Kita pakai SP32, COM-nya saya COM20. Kita klik upload. Kemudian sambil menunggu kita nambahkan device satu lagi. Di bagian device kita klik add device. Misalkan saya kasih nama di sini Laboratorium Meika. Deskripsinya juga Laboratorium Meika. Kita klik next aja. Next, kemudian simpan. Di sini juga sudah ada device ID APK-nya sama seperti yang tadi. Di sini pun juga sudah dikasih link untuk example-nya SP826 atau SP32 yang bisa dibuka. Ini dari library sama dengan library. Sampel yang di sini. Ada suite sini kan. Dalamnya juga ada suite sama. Sampel yang dikasih. Sambil saya jelaskan aja yang lain. Sebenarnya kita bisa juga menambahkan device yang tipenya itu yang pernah saya pakai smart light bulb. Nih, ini kita menggunakan fast LED library-nya nanti, dan lampu LED-nya itu yang kita gunakan namanya LED strip. Nanti saya contohkan sedikit. Mungkin bisa Bapak Ibu explore waktu sudah kembali ke sekolah nanti. Saya tunjukkan contohnya, programnya bagaimana juga. Ambilin fast LED yang ada di sana, yang lampu isi 8. Satu kotaknya aja. Nanti ada lampu sebenarnya yang bisa dikontrol warnanya juga. Kalian di Google ubah lampu pintar menjadi merah. Ini bisa. Atur keterangan lampu pintar menjadi 50%. Kita buat remang-remang juga bisa. Yang suka remang-remang. Bisa. Nanti saya contohkan. Banyak nyamuk di sini. Ini uploading. Begitu dan uploading, silakan dibuka serialnya. Ini untuk ngecek sudah terhubung atau belum. Di sini langsung connected ya, IP address-nya sekian, harusnya connected to Synric Pro. Dan jika kita buka di bagian dashboard, device kita sudah online. Atau di sini simbolnya warnanya hijau. Nah, di sini sudah bisa kita tes menggunakan switch yang ada di sini, turn on atau turn off di sini. Nah, berarti kalau sudah bisa kita kontrol dari sini, berarti Synric Pro sudah berhasil tertanam di SP32 kita. Ini. Kalau sudah bagian ini, kita beralih ke Google Home. Nah, di Google Home, saya buka aplikasi Google Home-nya. Sini saya project-kan. Di bagian Google Home, kita buka
di sini kalau sudah punya rumah kan Pak, sewa nggak apa-apa, yang penting ada rumahnya. Nah, kita pilih device. Nanti kalau di sini masih kosong, silahkan diklik add device. Sini ya, add device, kemudian work with Google. Kemudian kita klik tombol source, kita cari Synric Pro. Nah, di sini silahkan linkkan atau masukkan atau login. Nah, nanti secara otomatis device kita akan bertambah di sini. Ada laboratorium Elin sama laboratorium LK misalkan di sini. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Itu untuk bagian Google Home-nya. Ya, pada kemarin. Nah, sudah di Google Home terhubung. Yang jelas harus disamakan antara email Google Home dengan email dari Google Assistant. Nanti secara otomatis juga bisa dikontrol. Saya ngomong dibaca. Nyalakan laboratorium LK. Ini hasil penelusuran. Nyalakan laboratorium LK. Salah tulis ini. Si LK ditulis L besar sama K besar di sini. Saya ganti namanya saja ya. Namanya jadinya laboratorium LK. L dan K. Ini hotspot saya terputus. Tadi kalau saya menampilkan layar di laptop, otomatis hotspotnya dimatikan. Oke. Jadi kadang-kadang kalau LK dianggapnya singkatan. Sini saya ganti namanya, bisa diedit di sini ya. Kan tadi kalau saya ngomong LK tulisannya seperti ini. Saya ganti aja LK. Oke. Kemudian kita mau nambahkan device. Kita nggak bisa pakai example yang ini. Kita buka example yang satu lagi dengan membuka yang Synric Pro Switch Multi Switch yang beginner aja, yang gampang, yang programnya lebih sedikit. Di bagian ini ada yang sama dengan yang program sebelumnya, yaitu app secret sampai dengan WiFi, ini sama. Kita kopikan aja di sini daripada ngisi ulang. Nah, kemudian Switch ID. Ini ada yang pertama tadi ini. Saya tambahkan. Kemudian kita ambil ID yang satu lagi dari Synric Pro yang laboratorium Meka. Di bagian device yang Meka saya copy. Saya letakkan di yang device ID yang kedua. Jadi kalau punya Bapak Ibu ada yang ketiga, boleh tambahkan yang ketiga langsung. Kemudian kita deklarasikan posisi lampunya ada di mana. Define, misalkan namanya LED atau SSR ya. SSR 1 itu posisinya di pin 25. Kemudian define SSR 2 di pin 26. Di bagian ini kita butuh variabel my power state 1, 2, dan 3 misalkan. Kalau ada 3 device dibuat sampai 3, ini juga sampai 3 ya. Kemudian di bagian bool on power state ini ada 2 baris yang perlu kita kopikan. Ini untuk mengatur nyala atau padamnya lampu nanti. Nah, di bagian sini kita tambahkan my power state
sesuaikan dengan yang di atas ini, my power sheet 1, ini juga my power sheet 1, LED pin diganti dengan SSR 1. Sini low artinya menyala, menyalanya dari sini ya. Low artinya menyala, off, high. Kalau ternyata kebalik LED-nya yang kita pasang aktif high, tinggal dibalik yang bagian ini. High, 2 low. Begitu juga untuk yang full on power state yang kedua, juga kita lakukan hal yang sama. Untuk my power state yang kedua, ini juga yang kedua, SSR yang kedua. Kalau ada SSR yang ketiga, silakan ditambahkan juga untuk yang ketiga. Nah, bagian sini saya tambahkan juga. Kemudian di bagian void setup, jangan sampai lupa. Kemarin ada beberapa yang lupa. Pin mode, ini kita harus atur. Materi pertama kita lampu LED. SSR 1 output, harus kita buat jadi output. Kalau enggak, defaultnya itu sebagai input pinnya. Kalau nggak dibuat output, nggak bakalan menyala nanti lampunya. Kalau sudah, kita klik upload. Seharusnya device ID yang 2 ini kita tanamkan di bagian sini, nanti sudah menjadi online. Seharusnya. Warnanya hijau kalau online. Tapi ini Elin kok nggak online. Padahal di situ lampunya menyala. Nyalakan laboratorium Elin. Oke, menyalakan laboratorium Elin. Dapat muat status. Apa status? Tapi di sini udah nyala ya. Oh, bisa. Ngetes. Oh, my power state 1. Oh, ini harusnya ada bull-nya ya. Lupa, depannya harusnya ada bull, sorry. Karena di bagian atas ya, ini harus dideklarasikan sebagai boolean. Bool nilainya true atau false saja, atau high low, atau 0 atau 1. Bisa ditandai ya, di sini bagian device ID jumlah karakternya pasti sama. Jadi kalau Bapak Ibu pastekan switch ID, ternyata ada yang kelebihan seperti ini, nggak lurus ya, itu berarti ada yang salah. Kemarin ada 2 atau 3 peserta yang mengalami itu. Jadi mungkin waktu pastenya ada yang karakter ketinggalan. Kontrol V-nya ikut gitu. Jadi dipastikan ini sama. Karena jumlah karakternya sama. Kita tambahkan aja langsung di sini, agak lama ini. Kita tambahkan LCD sama sensor untuk menampilkan di LCD-nya, sama kayak yang sebelum-sebelumnya juga ya. Jadi setiap project ada dipasang di situ sensor, silahkan ditambahkan. Include liquid crystal A to C.H. Kemudian liquid crystal LCD 0x27 16,2. Tambahkan DHT misalkan, langsung boleh. Include DHT.H. DHT. Waalaikumsalam. Enggak. Silakan. Monggo, Pak.
pin 15 DHT 22 tipenya. Seperti ini. Nah, ini kan begitu menyala dia langsung aktif nih lampunya. Karena dia aktif low. Di bagian void setup itu bisa kita atur pertama kali dinyalakan dia posisinya padam dulu juga bisa. Kita atur di sini digital bright. Kita buat SSR-nya padam, kita atur sebagai high dulu. Jadi pertama dinyalain kondisinya padam dulu. Ini. Nah. Tadi setelah diupload berarti sini sudah online ya. Laboratorium LK sudah, mereka juga sudah online. Kalau kita atur secara manual di sini, turn off LK-nya, salah satu lampu padam, kita turn off di sini juga padam. Dan itu juga secara otomatis di Google Home juga bertambah karena kita sudah login tadi. Jadi nanti ada pemberitahuan bahwasanya new device add, itu nanti di bagian sini ya, notification-nya. Harusnya kalau sudah ditambahkan perangkat yang baru, nanti secara otomatis dapat notifikasi kita. Ya, via email juga notifikasi itu juga ada. Jadi kita bisa kontrol juga manual di sini. Kita klik. Juga bisa menyala, kita klik di sini juga menyala. Pakai Google Assistant juga bisa. Matikan laboratorium LK. Nah, sudah padam di sini. Matikan laboratorium Meka. Oke. Jadi, coba bisa nggak ini? Nyalakan semua laboratorium. Oh bisa ya, nyalakan semua laboratorium. Matikan semua laboratorium. Oh di sini ikut mati. Lupa saya. Oke. Iya jujur ya. Oke. Jadi untuk dua device seperti itu, nah silakan ditambahkan LCD, sensor, dan berikutnya biar semakin kompleks. Ada DHT, ada LCD. LCD sudah kita buat tambahannya 2 baris di sini, DHT juga sudah ada 2 baris. Kemudian di bagian deklarasi variabel di bagian bawah sini kita tambahkan apa kalau sensor integer kelembaban. Float dulu. Setelah bagian atas kita ke bagian tengah. Bagian tengah itu void setup. Void setup kita butuh apa? DHT, begin. Selain itu, atau pertama kali menyala di sini LCD, backlight, LCD init. Kemudian kita tuliskan, jangan lupa LCD print. Kalau word untuk karakter atau kode ASCII. Upscaling ini. Kalau mau menampilkan data sensornya di bagian loop sini ya. Jadi di loop ini cuma isinya Syntric Pro Handle. Di sini dia sudah mengambil program-program yang ada di atas ini. Mulai dari apa on bulbul ini yang dipanggil dia. Dia sudah masuk di bagian Syntric Pro Handle. Jadi untuk menampilkan data sensor bisa kita tambahkan di sini. LCD set kursor di bagian bawah, misalkan kita menampilkannya. LCD print apa yang pertama kali? Temperaturnya. Tetapi ini salah. Salahnya apa? Kita belum ambil datanya. Kelembaban sama dengan lupa sampai saya. Kelembaban sama dengan DHT read humidity. Jangan sampai kebalik ya. Nanti kelembaban read temperatur. Ada yang seperti itu kemarin. Siapakah dia? Suhu, temperatur. Baru kita tampilkan di LCD. LCD print suhu, satu angka di belakang koma. LCD bright itu untuk simbolnya. Kemudian LCD print untuk simbol C-nya. C atau C ini?
C atau C? C. Vitamin C atau vitamin C? Ya C, sobek. Kelembaban. Kelembaban satuannya persen. Oke. Nah, kita upload. Jadi LCD sudah bisa menampilkan data sensor DHT-nya. Ada satu sensor lagi yang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, sensor apakah itu? Ya. Ada sensor di sini, ada sensor infrared namanya, atau juga bisa disebut sensor halangan, sensor halang rintang juga boleh. Yang warna bening itu infrarednya, yang hitam ini fotodiode atau receivernya. Jadi yang putih ini memancarkan cahaya. Sebenarnya dia memancarkan cahaya, cuman dia tak nampak. Kalau pengen nampak silakan buka kamera. Silakan selfie dulu. Habis itu diarahkan ke depan, dilihat. Nah, nanti menyala warna agak-agak ungu dia. Itu kayak di remote. Biasanya kita ngecek remote-nya itu rusak atau enggak, bisa dipencet-pencet ke arah kamera. Kalau berkedip-kedip, jangan ikut berkedip. Nah, itu cuma mengindikatorkan bahwasanya remote-nya masih bagus. Upload dulu, error. Oh iya. Saya tambahkan langsung aja di sini. Kita define untuk sensor. Define sensor infrared misalkan namanya. Di sini saya hubungkan di pin 23. Saya sejajarkan aja biar rapi. Pin 23. Nah, di sini jangan lupa dideklarasikan bagian setupnya, pin modenya. Kita atur sebagai apa? Input atau output? Input. Udah gak kaget ya. Sensor, karena sensor sebagai inputan masukan, infrared sebagai input. Misalkan, ini contohnya sambil nunggu uploading ini ya, suhunya sudah tampil atau belum. Jika itu if ya, karena apa? Mulai pandai. If digital read sensor infrared itu sama dengan 0, maka atau mendeteksi objek, ini sepertinya mendeteksi objek ini 0, maka misalkan lampunya akan menyala sebentar gitu, misalkan kita indikatorkan lampu aja atau LCD aja dulu. LCD set kursor di bagian atas tampil tulisan LCD print sensor detected misalkan ya. Jika nggak ada else, berarti ya else, maka tulisannya upscaling aja. Pertanyaan. Ini tadi di sensor sudah muncul ya. Upscaling bagian atas, temperatur 26,1. Kemudian sensor infrared saya upload lagi. Ya, bagian sensor ini yang tambahkan untuk sensor infrarednya. Kemudian ini untuk sensor DHT, suhu dan kelembabannya. Ini untuk Google Asistennya, Centric Pro Handle. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan RTC, tinggal ditambahkan program RTC yang kemarin. Misalkan ada output yang lain yang misalkan lampu juga, tapi dia berdasarkan jam. Nah, bisa juga. Tambahkan relay lagi. Lampu khusus yang ini berdasarkan waktu. Khusus yang 2 ini pakai Google. Khusus yang ini pakai sensor. Nah, jadi lebih kompleks outputnya. Kalau di sini modulnya hanya 2 output untuk lampunya saja. Bisa
bisa Bapak Ibu kembangkan nantinya ya. Kalau terlalu banyak dananya nggak cukup. Nah, sini sudah done uploading. Kalau di serial monitor, jangan lupa kok nggak bisa connect atau belum bisa diperintah, berarti kemungkinan jaringannya. Di sini begitu menyala langsung padam ya di sini, karena di bagian file setup sudah saya tambahkan digital rate-nya langsung high. High itu mematikan lampu. Nah, di sini ada indikator sensornya. Ketika dia di ini kan tulisannya upscaling. Lampu indikatornya di sini ada dua. Kalau objek yang terdeteksi, dia lampu satunya akan menyala. Nah, di sini tulisannya sensor detected. Nah, berarti 0 itu mendeteksi sensor. Jadi sensor ini bisa kita manfaatkan untuk macam-macam. Bisa juga untuk menghitung. Nah, misalkan udah berapa kali orang lewat. Ketika lewat seperti ini, dia nanti akan menghitung. Berapa kali? 1, 2, 3, 4. Kalau sudah 10 misalkan, kalau kemarin itu musim-musimnya COVID. Jadi ruangan itu dibatasi jumlah pengunjungnya. Ketika pengunjung sudah di dalam 20, maka alarm orang yang ke-21 nanti alarm bunyi. Bahasanya nggak boleh masuk misalkan. Bisa dimanfaatkan seperti itu. Ya, bisa juga cuci tangan. Tapi ini jaraknya terlalu dekat ini. Kurang lebih 1 cm 2 cm ya. Jadi mungkin bisa pakai sensor ultrasonik atau infrared yang jangkauannya lebih jauh. Jadi untuk materi modul ini sudah semua ya. Untuk RTC bisa juga ditambahkan, Bapak Ibu. Sambil ingat-ingat silahkan ditambahkan. Bagaimana cara menambahkan RTC? Sebenarnya RTC nanti kita gunakan untuk yang ini, untuk jam. Kalau di sini mau dipasang juga boleh. Nanti waktu kita praktek yang ini dipinjam lagi untuk sini.